Pemirsa, pasangan suami istri penjual PY asal Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan halangan untuk berhaji. Menabung Rp5.000 sehari selama bertahun-tahun, pasangan ini akhirnya berangkat haji pada tahun ini. Di tengah kesederhanaannya, pasangan suami istri Agus dan Rohyati, warga Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tak lupakan mimpinya untuk berhaji. Perjuangan mereka dimulai sejak tahun 2011, menyisihkan Rp5.000 dari penghasilan berjual makanan ringan ke kantor-kantor. Mereka juga harus membiayai 3 anak yang masih sekolah, namun tekad untuk berangkat haji tak pernah surut. Hingga akhirnya ia belajar membuat PY dan mulai berjual di pasar untuk menambah penghasilan. Meski dalam jumlah kecil, sejak mendaftar haji pada tahun 2012, pasangan ini harus menunggu antrian 14 tahun. Sangat nabungnya sehari dulu 5.000-an lah. Kan daripada piknik kemana-mana gitu. Baiklah, Bapak kan nabung aja, nabung nanti buat ke itu aja. Haji gitu, ya. Memang udah niat dari dulu? Iya. Berapa tahun lalu? Ya ada 2011 lah. Mulai? Niatnya. Jadi 5.000 kita kumpulkan untuk membentuk, artinya ada suatu talangan di bank itu bahwa haji itu bisa dibantu lewat dana talangan. Kerja keras dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Rencananya, Rohyati dan suami akan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei tahun ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk kantor desa Gunung Giana, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka menuntut seorang kepala dusun dipecat karena diduga mengunjungi rumah bidan tanpa izin. Ratusan warga menggeruduk kantor desa Gunung Giana, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mereka mendesak salah satu oknum perangkat desa, yaitu seorang kepala dusun, dipecat karena dinilai berbuat tidak pantas. Oknum kepala dusun itu diduga masuk ke rumah seorang bidan pada malam hari lewat jendela belakang rumah. Pelaku mencongkel jendela dan nekat memasuki rumah. Aksi pelaku terpergok anak korban, kemudian pelaku pun langsung melarikan diri. Mencoreng marwah desa Gunung Giana dan ada aduan dari pelayan desa terkait kejadian yang tidak baik. Interogasi dari Pak Kadus memang melaksanakan tindakan yang kurang terpuji, yaitu masuk rumah dinas Bu Bidan tidak tanpa izin dan tidak melalui pintu, alias loncat lewat jendela. Pelaku kemudian dimediasi dengan pengawalan ketat polisi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Diduga kepala Satpol PP melecehkan Provinsi Linmas, puluhan anggota Linmas menggeruduk kantor pemerintah Kota Bekasi. Peserta aksi meminta kepala Satpol PP menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh anggota Linmas. Puluhan anggota Linmas atau Perlindungan Masyarakat ini menggeruduk kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka berunjuk rasa mengutarakan tuntutannya kepada Pemkot Bekasi. Pasalnya, mereka tersinggung dengan pernyataan Ketua Satpol PP yang diduga melecehkan profesi Linmas. Pernyataan Ketua Satpol PP Bekasi pun beredar luas di media sosial. Dengan kemarin yang kita kaji 2 bulan berarti 2 juta, sebulan 1 juta. Dan ini udah dinaikinnya 1 juta lebih berarti hitungannya. Tinggal ngongkong 1 hari bekerja 12 jam dibayar 1 juta, itu luar biasa. Dalam pernyataan Kasatpol PP menilai Linmas tidak bekerja dalam menjaga lingkungan. Padahal Linmas sudah diusahakan olehnya untuk memiliki gaji sebesar Rp1 juta dan memiliki tunjangan beras. Apa yang dikatakan kata Pak Kasat itu, saya mohon tolong jangan diulangi lagi seperti itu. Ya, dengan istilahnya upah gaji satu bulan 1 juta, itu pun ya maaf ya buat kami itu kalau buat makan ya nggak cukup lah. Dan beras 1 karung pun dengan nilainya 10 kilo. Jadi saya mohon
Para anggota Linmas pun mendesak agar Kasat Pol PP meminta maaf di hadapan publik dan tidak mengulangi ucapannya. Peserta aksi pun meminta para pejabat lainnya menjaga ucapan mereka demi kondusivitas wilayah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Maka evaluasi tahun 2025 menjadi sangat penting. Dan alhamdulillah kami bisa diterima dengan baik, dengan waktu yang cukup. Saya didampingi Pak Wamen, Pak Sekjen, seluruh Dirjen, dan Eselon 2 yang memiliki tanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media sosial yang telah mengkritisi, yang telah juga memberikan saran kepada Kementerian Sosial. Semuanya ini saya terima sebagai bagian untuk memperbaiki kinerja Kementerian Sosial ke depan. Lebih-lebih kami diberi tugas untuk melaksanakan program strategis Bapak Presiden. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden penyelenggaraan dalam hal penyelenggaraan sekolah rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji. Maka itu pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi, kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana. Ada beberapa poin penting yang saya sampaikan secara jujur, bahwa sampai hari ini dalam catatan LKPP ya, kami masih di peringkat ke 167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, memang kami belum memiliki sumber daya yang cukup ya untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar. Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran makin tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam, untuk itu kami telah meminta nasihat tadi. Di antaranya adalah kami meminta apakah mungkin jika Kementerian Sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut. Yang terakhir, catatan kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh KPK yang masih memerlukan beberapa waktu ke depan, dan hasil evaluasi, hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan. Selebihnya kami kembalikan kepada Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi dari KPK telah menerima Pak Menteri Sosial beserta jajarannya yang pada prinsipnya ini adalah koordinasi dalam arti untuk pencegahan. Hotman Paris mengundang keluarga korban pelecehan seksual untuk mendapat pembelaan hukum.
Hotman juga siap membayar biaya perjalanan bagi korban yang mau datang ke Jakarta. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengundang secara resmi dan terbuka bagi para korban pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk berani bersuara. Hotman juga berjanji untuk memberi pengawalan hukum serta jaminan keamanan dan keselamatan korban. Jadi dari pengakuan sementara dari Sineng ini, dia masih di bawah umur. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain hidup sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya, dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Hotman Paris, salah satu saksi mata mengatakan jika santriwati yang menjadi korban pelecehan rata-rata berumur setingkat sekolah menengah atas. Saksi juga mengungkap bahwa setiap korban yang sudah digauli akan diminta putus hubungan dengan orang tuanya dan menjadi anak dari pelaku. Itu rata-rata di bawah 17 atau di bawah 18? Umurnya SMA. SMA langsung. SMA semua berarti di bawah 18. Iya. Terus setelah itu selama dari tahun 2010 itu kebanyakan wanita, setiap wanita itu dianggap anak dia. Kalau diputus hubungan dari orang tuanya dijadikan anak dia. Terus setiap salaman itu, itu dicium pipi kanan kiri, batuk, dan juga itu lambungnya. Itu banyak yang lihat. Kasus pelecehan para santri ini sudah dilaporkan pada tahun 2024 lalu. Di tengah penyelidikan yang tengah berlangsung, pengacara korban sempat mengalami intimidasi dan ancaman karena menolak tawaran uang ratusan juta rupiah oleh kiai. Intimidasi juga terjadi pada korban dan keluarganya. Salah satu ayah dari korban mengaku semenjak dirinya melaporkan pelaku ke pihak berwajib, keluarga pelaku kerap melakukan intimidasi dan ancaman. Di saat ada warganya meninggal karena tidak mampu membeli sepatu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud disorot bergaya hedon hingga terancam dicopot. 6 fraksi di DPRD setuju hak angket. Ribuan masyarakat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa jilid 2 di depan kantor DPRD Kaltim. Situasi sempat memanas saat massa mencoba masuk ke dalam gedung legislatif. Aksi dilakukan demi mengawal pembahasan rekomendasi hak angket untuk Gubernur Kaltim Rudi Masud. Hasilnya 6 fraksi sepakat pembentukan pansus hak angket, sedangkan 1 fraksi lainnya menolak. Masyarakat bisa menilai lah siapa yang menolak. Oke, pengawalannya seperti apa nanti hak angket ini untuk biar ini berjalan dengan sesuai dengan alur? Yang jelas saya akan kawal dan saya akan menemani tuntutan masyarakat. Kita sudah berjanji sama masyarakat, ada pimpinan dan ada 7 fraksi kemarin menandatangani hak integritas. Nama Gubernur Kaltim Rudi Masud menjadi perbincangan setelah kontroversi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan. Kontroversi Rudi bermula saat dirinya meminta pengadaan mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Anggaran renovasi rumah dinas dan fasilitas kerja Pemprov Kaltim juga jadi sorotan. Tak main-main, Rudi Masud menyiapkan anggaran mencapai 25 miliar rupiah. Selain Rudi Masud, istri, adik, dan kakak kandungnya juga menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah hingga DPR RI. Rudi Masud membantah tuduhan politik dinasti. Menurutnya, keluarganya memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat. Di sisi lain, gaya berpakaian Sarifah Suraidah mengundang perhatian. Sarifah kerap berpakaian nyentrik bergaya khas noni Belanda.
Sebagian warganet menilai gaya Syarifah unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Kini nasib jabatan Rudi masuk di ujung tanduk. Pansus hak angket disetujui 6 fraksi dengan dugaan pelanggaran kebijakan dan nepotisme yang dilakukan Rudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Puncak kepadatan di kota suci Mekah dimulai seiring kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Jeddah dan gelombang pertama dari Madinah secara bersamaan. Mengantisipasi penumpukan massa, sektor khusus Masjidil Haram menetapkan strategi patroli dinamis di 10 titik untuk memastikan seluruh jemaah Indonesia terlayani dengan aman. Kamis 7 Mei menjadi titik awal pergerakan jemaah calon haji gelombang kedua dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para tamu awal ini mendarat dengan kondisi mengenakan kain ihram dan langsung mengambil mikot untuk bergerak menuju Mekah. Pada saat bersamaan, arus jemaah gelombang pertama dari Madinah juga terus mengalir masuk, membuat kepadatan di Masjidil Haram meningkat drastis. Merespon kondisi ini, petugas penyelenggara ibadah haji dari sektor khusus Masjidil Haram langsung mengaktifkan status siaga penuh dengan mengevaluasi seluruh standar operasional prosedur di lapangan. Pelayanan kita di Masjidil Haram ini kita laksanakan evaluasi, kita laksanakan perbaikan, kita laksanakan SOP yang ada dengan sebaik-baiknya, kekurangan demi kekurangan kita adakan perbaikan sehingga akan memberikan kesiapan kita dalam melayani jemaah haji yang nantinya kedatangan gelombang 2 ke Mekah, ke Masjidil Haram ini untuk melaksanakan ibadah sehingga kami bisa melaksanakan pelayanan kepada seluruh jemaah haji baik gelombang 1 yang sudah didorong dari kota Madinah dan gelombang 2 yang baru datang dari tanah air, Mas. Sektor khusus Masjidil Haram membagi kekuatan menjadi 10 pos penjagaan yang tersebar di titik-titik strategis. Namun, pergerakan petugas diwajibkan bersifat sangat dinamis, mengingat aparat keamanan Arab Saudi atau Askar melarang keras adanya kerumunan statis di area masjid. Melalui patroli dinamis ini, petugas lebih mudah menyisir dan menemukan jemaah yang kelelahan atau tersesat jauh dari rombongannya. Jemaah diimbau untuk tidak ragu meminta pertolongan kepada petugas Indonesia berseragam resmi yang terus bergerak mengawal mereka selama 24 jam non-stop. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, iNews melaporkan.